Kita diberi kesempatan mengubah dan memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatid, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Raya Harapan Indah, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan sore hari ini Allah takdirkan, kita semua ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan saja sholat maghrib kita serta ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam merusakkan perjuangannya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, izinkan sore hari ini kita melanjutkan bedah buku kita Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan, di sub merevolusi pola pikir kita. Sebelum sampai ke revolusi pola pikir, izinkan saya beberapa menit untuk mengulang yang kemarin kita sudah sampaikan agar nyambung. Yang pertama, mengapa kita perlu merevolusi pola hidup kita? Jawabannya, karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Nah, takdir kemarin sudah kita kupas, ada 3. Pertama, takdir yang nggak bisa dirubah. Matahari terbit dari timur, kita terlahir dari ibu kita masing-masing, nggak bisa dirubah itu. Sedikit jumlahnya. Yang kedua, ada takdir yang tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Sakit nggak bisa dihindari kalau kita harus ditakdirkan sakit oleh Allah Ta'ala, tapi bisa dikelola. Betapa hebatnya orang yang sakit dan bisa mengelola sakitnya. Kenapa? Orang yang sakit ketika diterima dengan ikhlas, doanya sangat makbul. Maka manfaatkanlah ketika sakit banyak berdoa, minta surga, minta jauhkan api neraka. Kita harus mengeluarkan uang sampai 40 juta untuk umroh. Salah satu alasannya ingin agar kita bisa berdoa di depan multazam yang doanya makbul. Ini dengan sakit kita bisa, tanpa harus mengeluarkan uang. Dengan sakit dosanya diampuni, dengan sakit diangkat derajatnya. Betapa hebatnya orang yang sakit lalu bisa mengelola dengan sakitnya. Tidak ada orang yang ingin gagal, tetapi ketika gagal menimpa kita, berapa banyak orang yang sukses karena telah diuji oleh Allah melalui gagal. Walaupun yang menentukan kita bukan gagal tidaknya, tapi yang menentukan nasib kita berikutnya adalah setelah gagal, apa yang dilakukan setelah gagal. Itu yang menentukan nasib kita. Termasuk hari ini kita kena corona, berapa banyak orang yang asbab corona jadi rajin ngaji, jadi banyak sholat malam. Itu karena apa? Mereka tidak bisa menolak, menghindari adanya wabah corona, tapi bisa mengelola dengan baik. Lalu yang ketiga, takdir yang 100% diserahkan kepada manusia dalam tanda petik hidup pilihan. Ya, tentu tidak mutlak karena manusia tetap manusia, tapi secara umum ini adalah dikatakan hidup adalah pilihan. Ulang sedikit. Nasib kita hari ini hasil pilihan yang lalu.
Yang lalu rajin ngapal Quran jadilah hafidz sekarang. Yang lalu masuk ke instansi jadi pegawai pensiun sekarang gitu kan. Yang lalu memilih menjadi pengusaha, jadilah sekarang pengusaha. Nah, kabar baiknya nasib kita yang akan datang ditentukan oleh pilihan-pilihan saat ini. Jadi kalau kita akan mengubah nasib kita yang akan datang, surga atau neraka, rubahlah pilihan-pilihan hidup setiap waktu. Ini yang kita akan kupas. Mengapa? Begini rumusnya. Kita nggak bisa mengubah masa lalu, karena masa lalu sudah menjadi takdir. Pasangan kita tinggal di sini dan sebagainya. Terhadap hari ini, kita diberi kesempatan mengelola apa yang didapatkan dan dimiliki. Ini peluang. Apa di antara yang kita dapatkan? Allah Ta'ala dengan segala kemurahannya masih ngasih waktu kepada kita. Apa yang kita miliki? Tangan masih bisa bergerak, mata masih bisa melihat, jaringan teman, itu yang kita miliki. Nah, kita hari ini diberi kesempatan mengelola maksimal. Harus berpikirnya begini, siapa sih yang menjamin besok masih hidup gitu kan? Siapa sih yang menjamin besok itu kita masih bisa melangkah? Dengan izin Allah saya menterapi banyak orang. Begitu saya sampai luar biasa karirnya, ibunya bilang istrinya, apa kemarin sore masih keluar dinas, keluar kota, begini gitu kan. Tapi bangun tidur sudah nggak bisa berjalan, stroke. Itu banyak pasien yang dengan izin Allah saya nangani, diberi kesempatan untuk menterapi dan sebagainya. Masya Allah, setiap kali ngomong dia selalu menangis. Jadi orang yang tidak pernah menyadari apa yang kita miliki dan apa yang kita dapatkan, terima kasih Pak, maka ini orang yang cenderung tidak mensyukuri nikmat dengan apa yang kita miliki. Maka tugas kita yang kita hari ini mengelola yang kita miliki, yang kita dapatkan. Lalu untuk hari esok gimana? Kita diberi kesempatan mengubah dan memperbaiki. Yang lalu sudah nggak bisa diapa-apain. Sekarang kelola dengan modal yang ada. Yang akan datang apa? Diberi kesempatan untuk mengubah dengan cara apa? Menciptakan pola baru atau mengubah pola lama. Apa alasan yang paling mendasar? Kita nggak akan pernah mendapatkan hasil berbeda kalau masih dengan melakukan cara yang sama, Pak. Ayo yang sakit mah datang ke dokter, Pak, dokter saya sakit mah. Biasanya suruh merubah pola. Lalu kita nggak ngerubah pola, nggak akan berubah. Maaf yang sekarang susah mencari kawan karena pola kita itu selalu negatif dengan orang. Nggak bisa dapat kawan baik kalau dia nggak ngerubah polanya. Jadi kenapa kita harus menciptakan pola baru atau mengubah pola lama? Alasannya karena untuk mendapatkan hasil yang berbeda, lakukan cara yang berbeda. Lakukan pola yang berbeda. Kalau dengan sholat yang sekarang ini tidak bisa mengubah kita menjadi tenang, tidak membuat kita takut kepada Allah, ada yang salah. Mungkin kita nggak paham artinya, mungkin syarat rukunnya, mungkin persiapan yang kurang, rubah polanya. Jadi untuk merubah hasil, rubah pola. Oke. Lalu kaitannya dengan menarik keberuntungan dan keberkahan seperti yang buku saya tulis ini, sebagian sudah memiliki, kalau yang belum silakan kalau ingin mendapatkannya, mudah-mudahan masih ada. Adalah 3 pola. Para ulama ilmu pengetahuan mengajarkan bahwa yang bisa menarik keberuntungan dan keberkahan yang utama harus kita kelola 3 pola utama. Pola pikir, pola kerja, pola hati. Ini yang kemudian kita sekarang mau ngomongin ini. Pola pikir. 3 itu yang utama. Tentu banyak pola yang lain, tapi utama turunan dari 3 ini. Mari kita lihat pola pikir. Ternyata pola pikir yang dapat menarik keberuntungan dan keberkahan ada 4. Ya paling hari ini kita 1. Pertama, orientasi hidup harus akhirat. Pertama itu. Jangan ngomongin lain. Selama orientasi hidup kita belum akhirat, nggak bakal selamat kita. Hancur. Nanti kita akan lihat hadisnya dan dalil-dalilnya. Jadi kita bisa evaluasi diri kita. Saatnya kita adalah time out, berhenti sejenak, merubah pola. Jadi kayak orang bermain voli,
Kalau belum ada yang dapat poin kan kemudian pelatih kita time out gitu kan, ngumpulkan sebentar. Apa yang diomongin pelatih ketika ngumpulin anak buahnya? Apa ngomongin nanti makan bakso di mana? Enggak. Mereka ngumpul yang sejenak untuk memberi pengarahan, berubah pola. Bisa pola formasi, pola strategi dan sebagainya. Kalau begitu, hari ini saya dan Bapak mumpung masih dikasih waktu, mari kita time out. Berhenti sejenak, pikir, kenapa saya nggak bisa mencapai impian seperti yang saya inginkan? Kenapa rumah tangga tidak seperti yang saya idamkan ketika saya menikah? Rubah pola. Yang pertama pola pikir dulu. Baik, kenapa pola pikir ini harus pola pikir yang bisa menarik keberuntungan dan keberkahan? Yang lalu kita sudah bicara 4 level manusia. Yang pertama, orang yang beruntung dunia dan akhirat. Doa yang kita panjatkan tinggi sekali, mana ya Pak? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tinggi sekali. Artinya Pak, jadi kalau kita ngomong keberuntungan itu bukan, wah itu masa di masjid ngomong keberuntungan? Allah yang ngajarin kita agar kita beruntung atau sukses dunia dan akhirat. Yang kedua, kalau ternyata kita berusaha tidak bisa dua-duanya, maka minimal kita yang kedua. Apa? Sengsara di dunia, beruntung di akhirat. Enggak apa-apa, seperti sebagian sahabat yang hidupnya luar biasa di dunia, tapi dia taat sehingga masuk surga. Maka orang-orang ini nanti di akhirat dipanggil, wahai fulan, orang yang paling menderita di dunia tapi kamu taat kepada Allah, maka kamu berhak masuk surga. Maka diambil, dicelupin ke surga. Setelah dicelupin diangkat, wahai fulan, bagaimana rasanya kamu setelah kamu nyicipi surga, bahasa kita begitu kan? Dia katakan, apakah masih terasa penderitaan dunia? Kata si fulan tadi, tidak ada apa-apanya penderitaan dunia dibanding nikmatnya surga. Nah, yang mulai celaka kelihatannya beruntung. Ini lihat hati-hati, waspada kita. Yang di sini, orang yang beruntung di dunia sengsara di akhirat. Anak buahnya Qarun lah, yang dikejar dunia. Coba lihat sekarang. Hati-hati ini. Nanti ini akan masuk neraka karena nggak taat. Dipanggil, wahai orang yang paling beruntung, kamu raja konglomerat kalau sekarang. Tapi kamu nggak taat, maka tempatmu neraka. Maka diambil. Mari fulan ke sini. Dicelupin ke neraka, diangkat dia. Wahai fulan, orang yang paling bahagia di dunia, paling beruntung, apakah masih terasa nikmatnya dunia dibanding siksa neraka? Ampun Allah, nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya dibanding pedihnya neraka. Dan yang paling celaka siapa? Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ini luar biasa ya. Rasul mengatakan apa? Asqal ashqiya iman istama alai faqrud dunya wa adzabul akhirah. Orang yang paling sengsara adalah ketika pada orang itu terkumpul 2 hal, yaitu fakir di dunia dan siksa di akhirat. Kira-kira di luaran sana banyak gak? Banyak. Inilah tugas dakwah kita Pak. Masya Allah. Saya berangkat kuliah subuh itu kan rata-rata jam 3 lewat sedikit Pak. Kadang-kadang saya di Grand Wisata, kadang Tangerang, jauh-jauh. Itu jam 3 keluar udah ramai Pak di jalan. Ya maaf ya, jualan minuman. Ya mudah-mudahan dia sholat subuh. Kalau enggak, Masya Allah. Ini yang dikatakan sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Inilah kenapa harus berubah pola. Baik, saya akan teruskan. Nah, kembali ke sini. Nah, sekarang karena kita insya Allah rutin, mudah-mudahan saya nggak mau buru-buru, saya akan memperdalam di orientasi hidup akhirat. Apa sih orientasi akhirat? Apakah kita rame-rame meninggalkan kerjaan, ngumpul di masjid misalkan? Bagaimana orientasi akhirat ini kita praktekkan? Apa kita harus rame-rame menghuni masjid, iktikaf di sini gitu, tidak kerja? Apa kita harus bersama-sama meninggalkan sekolah untuk mengkaji Al-Quran? Jangan sekolah umum, jangan kuliah, ayo masuk mendalami Quran. Apa begitu? Apa kita harus lari menjauhi dari dunia untuk menyepi dan menjemput kehidupan akhirat? Sudah kita ngumpul di masjid sana, iktikaf selama-lamanya, apa begitu? Ini harus dipahami dulu. Apa yang dimaksud dengan orientasi hidup akhirat? Jangan salah, Anda yang pada bekerja berhenti dan sebagainya, jangan disalah pahami. Oke?
Orientasi hidup adalah pekerjaan pikiran. Orientasi ada di sini, bukan pada tindakan. Jadi yang bekerja pikirannya. Ada orang yang orientasi hidupnya hanya sampai ke dunia, dan ada orang yang orientasi hidupnya sampai di akhirat. Itu tergantung bagaimana pikiran seorang menganut pola. Perhatikan ya. Orientasi itulah bekerja pikiran. Ada yang orientasi hanya sampai di dunia, ada yang sampai di akhirat. Ada orang kerjanya bersihin kali dari sampah itu. Secara kasat mata itu pekerjaan dunia apa akhirat? Dunia, tapi dia niatnya akhirat. Saya ingin menolong orang biar gak banjir, biar ibadahnya nyaman, akhirat. Ada orang bekerja, maaf, kerjanya kuli bangunan Pak, tapi siapa nyangka dia hafiz 30 juz. Dia rumah di Depok, kerja di Bekasi. Sepekan sekali pulang dia. Mengasih uang berapa? 2 juta sebulan Pak, anaknya 5-5-nya hafiz Quran. Istrinya hafiz Quran. Tapi istrinya menerima itu dengan senang sekali. Kenapa? Ini uang yang halal, yang membuat saya bisa mendidik anak-anak saya hafal Quran. Dia pekerjanya untuk apa? Ingin mencari yang halal, gak mau tercampur dengan yang haram, agar mudah anak-anaknya menghafal Quran. Kerja bangunan, secara kasat mata dunia apa akhirat? Dunia, tapi niatnya sampai di akhirat. Oke, sekarang saya balik. Selama kayak gini, ini kerjaan dunia apa akhirat? Akhirat. Tapi kalau niatnya biar dipuji, hati-hati nih sekarang dengan sistem online, kepengen dapat like, kepengen dapat apa lagi? Macam-macam. Hati-hati. Jadi orientasi adalah pekerjaan pikiran. Ini dulu harus kuat dulu sini. Nah, jadi orientasi akhirat adalah orientasi akhirat, berarti kebaikan yang hendak kita lakukan sudah ada nawaitu lillahi ta'ala terlebih dahulu. Banyak rumah tangga yang kemudian konsul kepada kami setelah dilacak, salah satunya yang membuat keresahan, ketidaknyamanan, berantem setiap saat adalah salah niat. Niat dulu menikahi karena istri kita cantik, pengertian, ternyata begitu nikah enggak, kecewanya luar biasa. Istri juga begitu. Nah, orang-orang yang niat bahwa saya membangun rumah tangga dalam rangka perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan sunnah, dan ingin menjadi asbab agar kita menurunkan anak-anak yang soleh-soleha, ini yang dalam gelombang apa saja sanggup. Jadi kalau kita ada masalah, dokter nggak akan mengobati kecuali mendiagnosa Pak. Jadi kalau orang datang ke rumah saya, pertama saya langsung obati, apalagi minta ruqyah, jarang saya langsung. Karena 80% orang yang minta ruqyah nggak jadi ruqyah, didiagnosa, salah niat, salah orientasi. Oke, jadi untuk membuat orientasi akhirat, pertama nawaitunya. Bapak bekerja itu kan urusan dunia, tapi niat bekerja apa? Saya bekerja untuk mendapatkan yang halal, untuk disampaikan kepada keluarga, kepada orang-orang yang membutuhkan, agar dia kuat ibadah. Maka pekerjaannya itu bernilai akhirat. Makanya Rasul mengatakan kepada orang karena kerja akhirat, ketika tangannya tangan yang kapalan zaman sekarang itu, orang mecahin batu dan sebagainya, ini kapal akan mengantar ke surga. Kenapa? Kerjanya orientasi akhirat. Jadi nawaitunya, niatnya karena Allah Ta'ala. Orientasi akhirat berarti apa? Kita meyakini bahwa balasan yang benar-benar kita harapkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, berat Pak rasanya ngurus rumah tangga kalau balasannya dunia Pak. Banyak orang kenapa yang menjadi masalah? Kurang apa saya Pak Ustadz? Saya sudah memberi perhatian tapi dia nggak memperhatikan saya. Berarti dia memperhatikan pasangannya, orientasinya apa? Agar diperhatikan. Kurang apa saya mencintai Ustadz? Tapi apa balasannya? Berarti dia mencintai karena ingin dicintai. Dunia apa akhirat? Dunia. Kita diajarkan cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat, karena kecuali satu Allah Ta'ala. Nanti akan di akhir kalau sampai
Takut nggak sampai, sampaikan. Mohon maaf ini, sebagian kita insya Allah sudah belajar, terutama yang kantoran, yang marketing, bagaimana Profesor Del Carnegie ya. Itu kan buku-bukunya luar biasa Pak, tentang kebaikan. Bagaimana kita harus menghormati orang, tidak boleh mengkritik, bisa memuji orang. Tapi kenapa pada endingnya Pak Profesor yang penasihat presiden, psikolog, motivator dunia, mati bunuh diri? Salah satunya adalah ajaran yang dia sampaikan orientasi dunia. Jadi kalau saya memperhatikan kepada Bapak ini, saya bisa memuji, oh ini Bapak sekarang pakai maskernya beda, Pak beli di mana? Dia senang kan? Tapi saya nggak mengkritik, saya memuji orang, tujuannya Pak agar orang baik kepada saya. Coba apa bayangkan, saya udah baik terus menerus sama orang, tapi balasan orang itu nggak baik kepada kita, kecewa tidak? Kecewa. Bapak udah senyum gitu, semanis-manis senyum, tapi dia nggak pernah senyum. Hancur kan? Karena itu Islam mengajarkan orientasi kita harus karena Allah Ta'ala. Baik. Nah, mana dasarnya ketika kita membangun kehidupan, apapun itu, orientasi pertama akhirat. Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtai fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ila akhir ayat. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Apa yang pertama dicari? Akhirat. Tapi karena kita hidup di dunia, wala tansa nasibaka minad dunia, karena kita hidup di dunia, jangan lupakan dunia. Tapi tujuan utama apa? Akhirat. Maka jangan dibalik-balik Pak. Kita sekarang Pak, tujuannya akhirat, sisa waktunya untuk tujuannya dunia, sisanya baru akhirat. Kebalik ya, makanya hancur. Saya teruskan ya. Ini ya, landasan ini ya. Quran yang pertama. Oke. Mana dasarnya bahwa orang yang orientasi akhirat bisa menarik keberuntungan dan keberkahan? Kesannya kalau motivasi kayak rangkaiannya motivatornya gitu kan. Ya kita kan Islami, jadi kemasan aja motivasi. Ini mengaji tetap ngaji Pak, nggak usah terpengaruh. Di masjid ngomongin motivasi, ya apa sih kalau bukan motivasi mengajak kita lebih bertakwa kan gitu ya. Oke, lihat sini. Pertama surah di 42 ayat 20, Allah berfirman, "Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harthih." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, tetapi dia akan mendapatkan tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Jadi kalau orientasinya akhirat, dunia yang ikut. Kalau orientasi dunia, akhiratnya hilang sama sekali. Orang tua saya dulu sering mengilustrasikan gini, kalau orientasi akhirat itu kayak bapak nanam padi. Nanam padi tumbuh rumput, otomatis. Tapi kalau nanam rumput, tidak akan tumbuh padi kan gitu kurang lebih. Oke, ini yang satu. Ayat berikutnya. Yang bab buku di halaman 44. Surat Al-Isra ayat 19. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Ingat, Allah itu Maha Pembalas, dibalas dengan baik. Jadi tugas kita Pak, sungguh-sungguh merubah pola kita, apapun yang kita lakukan harus sampai kepada akhirat. Dari mulai bangun tidur, jaga terus, kerja, ngelayanin orang, beli. Bapak beli bakso. Kalau pada umumnya orang beli bakso ya hanya urusan dunia biar kenyang kan. Coba Bapak cari orientasi akhirat. Kasihan ini abang bakso ya. Dari pagi kayaknya belum berkurang ini. Sama belilah, meringankan dia, mungkin dengan saya beli dia dapat untung biar anak-anaknya, buat ibadahnya. Beli baksonya sama, beda. Kenyangnya dapat, akhiratnya dapat. Mau beli apa tisu itu banyak di pinggir jalan Pak. Itu dengan niat yang benar-benar. Makanya itu pola.
Oke, baik. Hadisnya mana? Ayatnya banyak tapi mengingat waktu nanti yang kurang lengkap bisa buka di buku saya di halaman 44 dan sekitar itu. Saya menyampaikan yang dianggap perlu aja Pak, karena nggak cukup waktunya. Halaman 44 dikatakan di sini hadisnya, wa man kanatil akhiratu niyatuhu jama'allahu amrahu wa jala ghinahu fi qalbihi wa atasu dunya wa hiya rahimah. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan keinginannya. Coba lihat di sini. Menjadikan kekayaan dalam hatinya dan dunia akan mendatangi secara berlimpah ruah. Hina, dunia yang hina, bukan maksudnya kita hina, dunia datang dengan hina. Hina artinya apa? Kita nggak diatur oleh dunia. Dapat uang mau disedekahkan urusan kita, mau dikemah bangun masjid urusan kita, nggak diatur gitu. Di kita tuh dunia hina gitu, nggak bernilai gitu maksudnya. Maksudnya nggak bernilai bukan berarti nggak ada manfaat, bukan, tapi kita nggak diatur sama dunia. Jadi di hadis ini orang yang orientasi akhirat pertama akan dikumpulkan seluruh keinginannya. Coba siapa yang tidak ingin sih keinginannya dikumpulkan oleh Allah? Yang kedua, dijadikan kaya dalam hatinya, tidak pernah keluh kesah, diadain syukur. Yang ketiga, dunia akan mendatanginya. Ini luar biasa Pak. Baik. Yang punya buku nanti bisa dibaca di halaman 45 di box itu ya. Jadi khusus ini tentang kisah ini biar nanti Bapak bisa baca. Saya akan ambil singkatnya saja karena waktu. Nanti yang nah ini kalau yang di kisah sukses Abdullah bin Al-Mubarak, nanti yang dibuka ada beberapa halaman panjang, tapi saya akan ngasih kisah begini. Abdullah Al-Mubarak adalah dikatakan Abdullah bin Mubarak jama'allahu lahul mahasina, kata ulama. Allah telah mengumpulkan multi kebaikan pada Abdullah bin Mubarak. Apa? Coba Bapak bayangkan. Beliau seorang alim, zuhud, ahli ibadah, mujahid, muhaddis, al-hafiz, kaya, hobi berinfak, sastrawan yang fasih, lapang dada, hafalannya istimewa, dihormati, segera mengamalkan kebaikan, sabar untuk memperoleh kesuksesan, rutin menjaga kebaikan hingga akhirnya Allah menjadikannya teladan yang sulit diilustrasikan. Jadi sosok Abdul Mubarak itu luar biasa, sudah alim, mujahid, kaya raya. Saya akan ngambil contoh satu saja, saking kebaikannya banyak sekali Pak. Misalkan ketika musim haji, jamaahnya bilang begini, ya Syekh, tolong kami bimbing haji. Dia tawadhu, cari ustadz yang lain, saya inginnya saya aja. Ya udah, kumpulkan ONH-nya zaman sekarang misalkan 40 juta misalkan saja. Ada 30 orang, berarti 1,2 miliar uang masuk. Berangkatlah dibimbing, selama di sana dikasih mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang nggak perlu dikerjakan. Yang menarik, di samping mengerjakan amal ibadah, kalau melewati tempat-tempat perbelanjaan seperti kita zaman dulu ada pasar seng, sekarang mungkin ada di tempat-tempat di jam-jam tower misalkan, seluruh jamaah itu suruh ngambil oleh-oleh sepuasnya untuk dibagikan tetangga dan saudaranya. Dia bilang apa? Kamu kan jarang kesini, ayo ambil oleh-oleh nanti saya yang bayar, gitu kan? Oke, singkat cerita ini biar sampai. Akhirnya dia pulang. Setelah pulang dikumpulkan, apakah kalian ikhlas apa yang saya lakukan? Ikhlas, jamaah kan begitu. Apakah kalian ikhlas apa yang akan saya lakukan? Insya Allah ikhlas Ustaz. Oke, kalau itu maju satu-satu. Setelah maju satu-satu, maka amplop yang kemarin diberikan ketika mau berangkat haji dikembalikan dan nggak boleh dibuka di situ. Tolong langsung pulang ya. Udah langsung pulang kan kamu udah ikhlas. Dia nggak ngerti, pulang bawa oleh-olehnya semua. Pulang semua yang 30 orang tadi. Sampai di rumah dibuka uangnya masih utuh 40 juta kalau sekarang. Artinya Abdullah bin Mubarak yang bimbing haji, yang gratisin, yang ngasih oleh-oleh, coba. Luar biasa kan? Terus siapa ini Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak ternyata beliau adalah anak bapaknya namanya Pak Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak anaknya Pak Mubarak. Pak Mubarak siapa? Pak Mubarak itu adalah hamba saya dari India yang bekerja sebagai penjaga kebun anggur milik pimpinan dan hakim negeri Marwa bernama Nuh bin Maryam.
Jadi berangkat dari India ke negeri Marwa, jadilah dia awal mulanya pembantu rumah tangga lah begitu. Karena bagus karirnya, diangkat menjadi penjaga kebun anggur. Berangkatlah dia, ada beberapa riwayat yang mengatakan setelah 2 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, tapi yang jelas cukup lama dia jaga kebun anggur. Di waktu tertentu, Nuh bin Maryam ini mengajak koleganya lah, ada menteri, konglomerat, pesta kebun gitu ya. Akhirnya Mubarak disuruh metik anggurnya. Setelah dipetik, diberikan kepada tamunya, ternyata tamunya rata-rata muntah karena nggak enak rasanya. Terus tentu Nuh bin Maryam marah dong. Mubarak, kamu tahu nggak tamu-tamu itu nggak bisa makan anggur petikan kamu? Tidak tahu. Itu karena kamu salah petik anggur. Kamu kerja di sini berapa tahun? 10 tahun Tuan. Emang kamu nggak bisa membedakan mana anggur mateng, mana anggur mentah? Enggak Tuan. Lah emang belum pernah makan anggur? Belum pernah. Kok bisa? Tuan dulu ketika ijab dengan saya hanya memberi amanah kepada saya menjaga kebun anggur dan tidak ada ijab boleh makan anggurnya. Kira-kira kalau kita sekarang suruh menjaga kebun anggur gimana? Ya kira-kira aja gitu ya. Subhanallah kan? Nah, kaget dia. Oke, tapi apapun kamu salah. Karena setelah kamu hukum, oh silakan dihukum, tapi hukum yang diberikan kepada saya tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Singkat cerita nanti dibaca di buku saya aja. Akhirnya diberi hukuman, dikasih soal bahwa dia punya anak perempuan, mau dinikahkan dengan A, nggak enak sama B dan sebagainya. Menurut dia bagaimana, dia ngasih saran. Ya, setelah dikasih saran, kemudian mau Barok suruh nyari ke kampung-kampung sanan dari Nuh bin Maryam sesuai dengan hadis. Nggak ketemu, terus akhirnya Nuh bin Maryam mengatakan, bagaimana kamu udah keliling-keliling nggak dapat? Saya aja ngelihat, gitu kan? Ya sudah, kalau Tuhan ngelihat, kenapa nggak Tuhan saja yang nyari? Kamu udah nyerahkan ke saya? Iya. Saya ngelihat orangnya ada di depan saya, kamu. Orang yang soleh maksudnya di situ, yang Islamnya luar biasa. Kaget dia. Sudah akhirnya Mubarak dinikahkan dengan putri satu-satunya Nuh bin Maryam. Nah, pernikahan antara Mubarak dan Nuh bin Maryam melahirkan Abdullah ibnu Mubarak dan mewarisi kebun anggur yang segitu luas. Coba lihat. Bayangkan Pak, ini disebut orientasi akhirat, dunia mendatanginya. Oke, banyak kisah Pak. Kisah-kisah Abdurrahman bin Auf ketika dia nggak mau nambah kekayaannya, lalu pohon anggurnya ditebang, yang terjadi tumbuh tunas, walhal lakunya luar biasa, kekayaan luar biasa, banyak kisah. Sampai detik ini pun masih Bapak kalau melacak orang-orang yang orientasi akhirat. Bapak kemarin lihat anak viral yang pemulung baca Quran, lalu diambil menjadi anak angkatnya Syekh Jabir. Dia anak dari Sukabumi kalau nggak salah, tamatan Tsanawiyah, ibunya cerai, masing-masing sudah nggak tahu kemana. Dia ikut neneknya miskin. Dia pamit, nek, saya akan bekerja ke Bandung. Insya Allah udah tahu semua itu. Saya ulang aja untuk kaitannya orientasi akhirat. Apa katanya? Boleh nak, tapi selama kamu tidak meninggalkan sholat dan baca Quran. Maka dia berjalan, bayangkan Sukabumi Bandung itu jauh. Bawa apa ya, plastik untuk naruh, ini sambil duduk baca Quran. Lewatlah orang yang anaknya lagi di pesantren, terenyuh lihat anak baca Quran, difoto, diupload viral. Banyak orang kayak berebut ngambil dia, pilihannya tepat, ikut Syekh Jabir, akan dijadikan imam besar dia dan dikuliahkan. Ayo, ini orientasi dunia apa akhirat? Akhirat, dia nggak mau ninggalkan. Nah, kalau kita alasan nyari hidup susah, ngapain baca Quran gitu kan? Dalam keadaan dia nggak tahu makan apa enggak. Banyak kisah. Karena itu rubah, kita menyekolahkan anak sekolah apapun, katakanlah yang paling populer anak kita menjadi arsitek, bisa tambah arsitek yang soleh. Anak saya berjadi pengusaha nanti, saya sekolahkan ke luar negeri, misalnya begini, pengusaha yang soleh, presiden yang soleh harus sampai ke akhirat. Jadi nanti akan sampai niatnya diluaskan, Baik. Nah, apa bahaya orientasi dunia? Orientasi dunia berarti menjadi duniawi. Kita harus memikirkan dunia karena memang kita hidup di dunia dan harus bermanfaat bagi dunia dan sekitar kita. Tapi yang tidak boleh adalah menjadi manusia yang orientasi hidupnya duniawi. Beda ya.
Kalau dunia visinya dunia, tapi kalau duniawi orientasi kita hanya sampai di dunia. Ingin kaya tok titik sudah. Ingin kaya biar bisa mengantar saya ke surga lebih mudah gitu. Anak saya berjadi dokter titik, belum duniawi gitu. Coba berapa banyak orang di sana menjual agamanya, menjual ayat-ayat Allah hanya urusan dunia. Jadi duniawi itu adalah mindset. Oke, duniawi berarti apa? Kebaikan yang kita lakukan hanya kepentingan atau interest pribadi, benda materi dan hanya berharap balasan atau pujian dari manusia, atau disebut riya, sum'ah, ingin didengar. Hati-hati. Sekarang kan dengan dunia medsos, kita rajin sholat malam. Bagus, tapi kalau tiap malam mau sholat malam, saatnya sholat malam, bangun yuk gitu. Ngajak sholat malam setuju saya, tapi kalau tengah malam saya nggak setuju. Karena seandainya dia sampai pesannya kepada kita, orang juga lagi tidur atau orang lagi sholat. Hati-hati, dia benar-benar ingin ngajak orang sholat malam, apa punya harapan biar diketahui bahwa dia sholat malam. Yuk kita saatnya berbuka, ini hari Kamis gitu kan. Orang yang jauh kan nggak bisa buka juga kan gitu kan. Nah, hati-hati, harus ditata betul. Jadi penyakit ciri orientasi dunia, orientasi yang sampai dunia, ingin pujian, ini pengharapan. Kalau kita nge-share materi dakwah ingin like-nya, kecil hati kalau nggak ada yang like gitu kan. Ingin dapat viewernya biar banyak gitu, kecil hati kalau nggak dapat. Itu ciri-ciri. Hati-hati. Oke. Ada yang mengatakan bahwa suatu pekerjaan disebut duniawi dan ukhrawi dilihat dari dampaknya pada diri kita. Jika pekerjaan itu membuat kita lebih dekat dengan Allah, maka insya Allah itu ukhrawi. Tapi kalau pekerjaan itu malah membuat kita jauh dari Allah, maka ini adalah duniawi. Hati-hati itu ya. Jadi kita lakukan. Itu pekerjaan kita membuat kita dekat dengan Allah tidak? Sekarang kalau pekerjaan nakal misalkan para wanita yang tidak benar itu apa membuat dekat, ya enggak lah. Walaupun dia kayaknya kayak apa, enggak kan. Ya ukurannya itu diantaranya nanti Bapak bisa baca bukunya. Dan apa bahaya orientasi dunia sekarang? Tadi Bapak suruh orientasi akhirat, tapi harus perbandingan dong, di-compare. Bahaya urusannya adalah orientasi dunia. Yang pertama, urusan jadi berantakan. Rasul menyampaikan, mangkanati dunya hammu farraqala ala amroh. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan satu-satunya, maka Allah akan mencerai-beraikan perkaranya. Diteruskan di hadis ini, menjadikan kemiskinan depan matanya dan ia tidak diberikan bagi dunia kecuali yang ditetapkannya. Yang pertama, farraqala ala amroh, dicerai-beraikan perkaranya. Berapa banyak orang kaya bunuh diri, berapa orang yang jabatannya tinggi ngurus anaknya aja nggak sanggup, stres juga Pak. Berapa kali saya diminta untuk menjadi bagian yang asbab ya, dia segalanya punya tapi teriakan ibunya, Pak Ustadz kalau anak saya nggak semua lebih baik saya mati Pak Ustadz. Bayangkan rumahnya dijaga, luar biasa untuk ketemu. Wah bapaknya lebih lagi, Pak tolong Pak, wah sedih yang bayangin. Mobilnya jangan tanya, saya hitung 12 lebih itu mobil mewahnya tuh di garasinya. Supir saya ngitung, nah berapa mas, coba hitung. Artinya apa? Secara dunia kurang. Kenapa ini? Gitu kan? Karena bisa jadi orientasinya apa? Dunia. Hati-hati ya. Yang kedua, berikutnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan pecinta dunia tidak lepas dari tiga. Pertama, hammun lazimun, kesedihan, kegelisahan yang terus menerus. Yang kedua, keletihan yang berkelanjutan. Ketiga, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Ini orang-orang dunia tidak lepas dari tiga. Kesedihan terus menerus, keletihan terus menerus, penyesalan ya juga terus menerus, nggak pernah berhenti. Oke. Yang kedua, orang yang orientasi dunia tertolak kebaikannya. Kita lihat di surat Hud surat ke-11 ayat 15-19 dikatakan, artinya ya biar cukup waktunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna
dan di akhirat mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Orang di dunia kasih semua, tapi dia di akhirat neraka, tertolak kebaikannya. Apalagi orang yang orientasi dunia menyimpang dan sangat mungkin mengajak orang lain menyimpang. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Maka menjadi apapun halal. Oke? Dan banyak lagi nanti bisa dibaca bukunya. Kalau diizinkan sedikit apa solusinya biar cukup hari ini. Oke. Solusinya pertama, agar apa yang kita lakukan bernilai akhirat, menjadi orientasi akhirat, yang dilakukan pertama adalah mengubah amal mubah menjadi ibadah. Contoh, minum pekerjaannya mubah. Mubah itu melakukannya nggak dapat pahala, meninggalkannya nggak dapat dosa. Jadi hukum dasar makan minum adalah mubah. Boleh makan, boleh minum. Tetapi bisa menjadi wajib atau menjadi haram dengan kondisi. Contoh, kalau bapak makan berlebih menjadi haram. Kondisinya, anak bapak demo menuntut undang-undang gitu, udah 3 hari nggak mau makan sebelum undang-undangnya dipenuhi, dicabut misalkan, dia wajib makan. Itu bahaya kalau nggak makan, paham ya? Jadi kondisi bisa membuat keadaan yang mubah bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram. Yang kedua karena niatnya, ya, niatnya. Jadi semua amal mubah bisa berubah statusnya menjadi ibadah apabila diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Niat, makanya pandai-pandai kita menata niat. Bangun tidur, mau berangkat kerja, niat harus sampai ke akhirat. Menyayangin istri, bahkan maaf, hubungan suami istri pun harus niat sampai di akhirat. Artinya nyari pahala kepada Allah Ta'ala. Kemudian ini keterangan-keterangan saja ya. Salah satunya adalah Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar mengatakan, jika seseorang muslim meniatkan tidur, makan dan minum untuk ibadah agar bisa sholat malam dan jihad di jalan Allah, maka perbuatan tersebut mendapatkan ganjaran pahala karena niatnya. Saya sering bilang sama istri saya, berbahagia kamu sayang, anakmu puasa kamu dapat pahalanya, suamimu sholat malam kamu dapat pahala. Kalau apa? Kalau ketika masak niat agar anak-anak dan suami makan dan kuat menjadi ibadah. Mau tidur kita akan beda dikit kan Pak. Bapak tidur, blek tidur, nggak dapat, hanya dapat tidur. Coba bapak mau tidur, wudhu dulu, berdoa, baca subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar ada yang mengatakan 33, ada yang mengatakan 34. Terus baca ayat kursi. Niat agar nanti bangun malam atau paling enggak subuhnya berjamaah. Sepanjang tidur bapak dianggap sedang berzikir. Oke, udah Isya ya, kita adzan dulu. Oke, adzan dulu, nanti antara adzan dan iqamah saya lanjutkan sedikit baru tanya jawab. Terima kasih.
Baik, minta izinnya sampai koma 10 menit ya. Saya akan teruskan karena tanggung, biar nanti pertemuan yang akan datang saya lanjutkan. Jadi orientasi kita harus akhirat. Balasan sudah tahu tadi bahwa dengan akhirat akan dikumpulkan keinginannya. Kemudian Allah akan takdirkan, dunia akan mendatanginya dan sebagainya tadi. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah pertama mengubah yang mubah menjadi ibadah. Yang mubah apa? Makan, olahraga. Bapak olahraga sepedaan itu hati-hati kalau niatnya hanya pamer sepeda dunia. Kalau niatnya biar saya sehat, biar panjang umur, nambah saya bisa tambah ibadah. Subhanallah. Rumah dibesarin apa? Oh, biar saya mudah terima tamu, banyak orang tua kita bisa nginep di sini, apalagi. Semua harus dirubah sampai ke ibadah. Nah, olahraga, makan, tidur semua mubah bisa menjadi ibadah dengan niat ibadah tadi. Nah, yang kedua memahami alat. Saya tanya, orang kerja ingin kaya, kaya itu tujuan apa alat? Kalau tujuan berarti apa? Orientasi dunia apa akhirat? Dunia. Kekayaan kita sarana agar semakin kaya, semakin mudah masuk surga. Kenapa? Orang kaya lebih mudah bersedekah, membangun masjid dan sebagainya. Baik, saya akan kasih gambaran. Ini apakah orientasi kita ini? Uang, kendaraan, ini semua sarana. Rumah agar lebih nyaman, kendaraan biar mudah. Bapak jauh kayak saya dari THB ke sini, saya dari Bogor ke sini karena ada kendaraan. Bayangkan kalau saya naik kereta dari Bogor, dari pesantren ke sini. Belum tentu ngejar, kadang-kadang gitu ya. Berarti sarana, bukan tujuan. Nah, contoh, ini orang-orang yang secara teori dunia harusnya sukses. Adolf Merkel misalkan, orang kaya di Jerman mati bunuh diri. Salah niat. Niatnya sampai dunia. Vargas presiden Brazil ya, mati bunuh diri. Marilyn Monroe kaya terkenal cantik, bunuh diri. Kenapa? Bisa jadi ini karena orientasi hanya sampai di dunia, kecewa dan sebagainya. Oke, mari kita melihat uang dengan hati jernih. Dengan uang mungkin kita bisa beli obat, tapi bukan beli sembuh, karena uang hanya alat, bukan tujuan. Yang nyembuhkan siapa? Allah. Jadi bisa, tidak harus dengan obat, dengan air putih bisa sembuh, dengan doa bisa sembuh. Kali nyembuhkan siapa? Allah. Makanya ada orang kecewa luar biasa, lihat sini. Wanita ini hambur-hamburkan uang di rumah sakit, minta penyakitkan disembuhkan kepada dokter di daerah Tiongkok sana. Dokter mengatakan nggak bisa kankermu disembuhkan, percuma ngumpulin duit, buang duitnya. Dia harus ngaji. Kalau ngaji di ruqyah mungkin dia nggak usah di kankernya, dia bisa jadi ya. Oke. Dengan uang mungkin bisa beli kasur empuk, tapi bukan bisa tidurnya nyenyak, Pak. Jujur nggak? Pasti nggak orang yang tidur kasur empuk lebih nyenyak daripada marbot masjid yang mungkin karena kelelahan tidur di masjid, atau abang becak. Nggak jaminan, percaya saya. Kenapa? Uang hanya bisa beli kasurnya, tapi nggak bisa beli nyenyaknya. Orang yang hafal Quran lihat, murojaah 5 juz, 3 juz tergampar udah tidur sampai pagi itu. Iya. Dengan uang mungkin kita bisa beli darah tapi bukan nyawa. Dengan uang mungkin bisa beli jabatan tapi tidak kehormatan. Dengan uang mungkin bisa beli buku tapi bukan ilmu. Berapa banyak buku di rak kita, ada ilmunya enggak kalau nggak dibaca? Enggak, karena uang hanya alat. Oke, terus sampai di sana pada akhirnya adalah dengan hati yang jernih kita mengetahui uang hanya alat bukan tujuan. Baik, ini yang bisa sampaikan. Layaknya ngaji yang lain, dimotivasi juga harus sabar. Jadi pertemuan yang kurang lebih sejam ini hanya ngupas orientasi hidup akhirat, belum ngomongin pola berpikir positif, berpikir kreatif, berpikir produktif. Bayangkan orang-orang yang hebat berpikir produktif dalam keadaan corona, dia bisa sukses luar biasa karena produktif. Bayangkan orang-orang yang kreatif gitu, bisa beramal akhirat dengan alat yang sederhana karena kreatif. Datang di sini ngerapiin sendal,
ngelihat ada sampah dibuang, kreatif gitu loh. Setiap bapak ke kantor bawa aqua banyak, kalau ada orang lewat kelihatannya petugas kebersihan, Pak, bakar langkah haus, Masya Allah, kreatif. Nanti di buku saya keempat, judulnya Kanal Berkah, Bapak akan melihat bagaimana orang-orang kreatif dalam beramal. Intinya di sini. Baik, masih ada 5 menit, barangkali ada yang mau bertanya, silakan.